ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Bapa, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kalau pada hari ini Tuhan kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Bersyukur atas kasih setiamu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau senantiasa memelihara kami, memberkati kami, menuntun kami di dalam setiap langkah kami. Bahkan di dalam segala perkara Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberikan kemenangan buat setiap kami. Terlebih-lebih Tuhan, lewat suara hamba-Mu Tuhan, lewat firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya Tuhan, Aku akan berbicara kepada setiap kami, menguatkan iman percaya kami, bahwa hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan, hanya bersekutu dengan Engkau saja ya Tuhan, hati kami akan dipenuhi dengan sukacita, kemuliaan surga boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah waktu yang indah di mana kita dapat berhimpun bersama, walaupun dengan jaga jarak, sehingga kita dapat beribadah di tempat tinggal kita masing-masing. Petang hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama tentang pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Di dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat 5-7, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah saudaraku, hal yang luar biasa yang terdapat di dalam sikap pribadi daripada Kristus, ya, yang adalah dikatakan anak tukang kayu, yang tidak dihiraukan oleh orang-orang Yahudi sebangsanya, orang-orang yang hebat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam dan seterusnya,
yang kelihatannya selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran perjanjian lama, ya, telah tanpa disadari kecolongan akan kehadiran Mesias yang rendah hati dan lemah lembut. Sebab kesombongan mereka yang menganggap diri hebat, sehingga Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, di dalam Injil Matius pasal 23 selengkapnya. Oleh sebab itu, apapun yang kita miliki, kemampuan apapun yang kita miliki, mungkin lebih daripada saudara kita yang lain. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Bila kita hidup di dalam ketenangan di dalam Kristus. Injil Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan Yesus katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketenangan jiwa itu mahal, tidak dijual, kan? Dan tidak ada orang yang dapat melakukan kalau ia tidak hidup benar-benar di dalam Kristus. Kembali Filipi 2 tadi ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia. Ini hal yang luar biasa, ya, yang di dalam kenyataannya sebagai Allah, ia telah merendahkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadikan sama dengan manusia. Pikiran, perasaan atau kemauan diri atau kehendak, ya, menjadi sama dengan manusia. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kita harus memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan yang dari Kristus. Pikiran manusia fokusnya pada masa ini, apalagi beberapa bulan gak kerja dan macam-macam, adalah uang, ya, adalah uang. Punya uang, pikirnya dapat segalanya. Tidak. Sebab ada yang bisa didapat dengan uang, tetapi juga ada yang tidak didapat dengan uang. Dengan uang bisa membeli makanan dan minuman, tetapi tidak bisa beli nafsu makan. Ini yang ngomong ini merasakan 21 hari lama krisis ini, ya, corona ini, saya mendapatkan hal tidak punya nafsu makan 21 hari, sehingga tubuh lemah, ya, mulut rasanya sakit sekali, orang bilang sariawan, tapi justru obatnya setelah diinfus dari dokter, ada satu obat yang lain daripada yang lain, dan setiap orang tidak sama, ya. Pada waktu itu dengan hati yang agak jengkel begitu, saya dikirim sekotak nasi ditulis Jogja 89, ayam bakar tulang lunak. Nah, tulangnya saya pukul dengan sendok, bunyi tak tak, ini kurang ajar, suruh makan yang jual. Tulang lunak kok dipukul bunyi tak tak, dan saya ambil, saya pijat, memang keras. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, seperti saya diingatkan, saya kerok ikannya, saya campur nasi sedikit, saya beri sambalnya, langsung saya makan. Nah, pada waktu saya makan, mulut rasanya terbakar.
tetapi tetap tidak selalu masukkan, terus biar aja. Jadi sepertinya menyiksa diri. Dan dalam kondisi yang seperti itu, apa yang terjadi? Mulut saya rasanya terbakar dan akhirnya saya merasa kehausan. Saya tetesi air, tetes demi tetes, akhirnya berikutnya saya bisa minum kembali, makan kembali. Sebab pada waktu itu pikiran saya juga tercoba firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah di ayat yang ke-5. Juga orang menjadi takut dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga ini belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan ini yang terpikir di pikiran saya, nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Kalau manusia hidup, nafsu makannya tidak dapat dibangkitkan lagi, mau kemana? Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan beratap-ratap berkeliaran di jalan. Di dalam hati saya berpikir, apakah sudah saatnya atau waktunya? Memang usia saya baru 73. Baru ya. Nah, saudaraku, jadi dalam keadaan yang seperti itu ternyata Tuhan, cara Tuhan ya memulihkan kita ada cara yang lain. Nah, jadi dengan uang bisa beli obat, tetapi bukan beli kesehatan. Dengan uang kita dapat kenalan-kenalan, tetapi bukan sahabat sejati. Dengan uang kita bisa membeli pelayanan, tetapi bukan kesetiaan. Sehingga bisa hari-hari ini kita menjadi penuh dengan sukacita, tetapi bukan kebahagiaan. Nah, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, dengan berbagai-bagai duka. Dan Pengkhotbah berbicara masalah uang di pasal yang ke-5. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Ya, Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ya, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun hidup sia-sia, kata Pengkhotbah. Nah, saudaraku, jadi cinta uang tidak akan puas. Contohnya, para pejabat yang lupa diri, gaji besar, segalanya ada, masih korupsi, ya, puji Tuhan. Kenapa? Sebab tidak pernah puas ketika berjumpa dengan pelacur Samaria, perempuan Samaria. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34. Ini yang diutamakan di dalam kehidupan kita, dalam Tuhan. Yohanes 4:34, kata Tuhan Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan. Saudara, dimanapun juga kita berada, kalau kita dapat menyelesaikan tugas kita sampai akhir, itu kebanggaan tersendiri. Saya dulu dinas di TNI AL, tapi saya sudah dipensiun karena usia. Ada kebanggaan. Kenapa? Kita bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Nah, puji Tuhan. Jadi fokus pada tugas pelayanannya, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati.
Kisah Para Rasul pasal 20, Kisah 20 ayat yang ke-35. Kisah 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Namun Paulus memberikan suatu hal di dalam pengalamannya ketika akan berpisah dengan para penatua Efesus di ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Bapa. Injil kasih karunia Bapa. Bagaimana dengan hamba Tuhan masa kini? Tentunya semua sudah merasakan, terlebih masa corona ini. Nah, saudaraku, jadi di sini kita memperhatikan, ya, kita katakan oleh Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun di dalam menyelesaikan tugas untuk sampai yang akhirnya. Nah, di dalam suratnya kepada Timotius, anak didiknya, di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat 5 sampai 7. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, telah memelihara iman. Pelayanan Rasul Paulus, ya, tidak menghitung untung dan rugi, bahkan nyawanya saja diserahkan. Di sini kita melihat, ya, apa yang kita lihat di ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oleh sebab itu, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mari kita selesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan di dalam Injil Matius pasal 19. Perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Cita-citanya tinggi, hidup yang kekal. Dan jawab Tuhan Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Perhatikan, hanya satu yang baik. "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Turutilah segala perintah Allah. Di dalam surat Efesus pasal 2, ya, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Nah,
Jadi di sini kita melihat apa yang kita lihat itu anugerah Bapa, yaitu keselamatan hidup kekal. Dan ini diinginkan oleh orang kaya tadi. Dalam Matius pasal 19 kembali kita baca pada ayat 21. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku." Datang kemari, ikutlah aku. Jadi pikiran yang terdapat di dalam Kristus harus ada di dalam pikiran anak-anaknya atau kita semuanya. Jadi semua yang jelas harta yang kita miliki singkirkan dari pikiran kita. Sebab orang mati kaya seperti apapun tidak membawa harta. Namun saya pernah melihat di sebuah kota ketika dia mati, seluruh hartanya, uangnya disimpan ditaruh dalam peti mati. Bahkan seluruh pakaiannya termasuk baju. Peti penuh dengan barang. Ya, ini di luar Jawa. Anaknya setelah pemakaman kembali ke Malang. Di Malang 3 hari, ditelepon segera kembali ke Ujung Pandang. Dan ketika beliau ke sana, ternyata makam papanya ini sudah dibongkar orang. Seluruh uang dan apa saja habis, jasnya juga dilepas. Tapi baiknya si pencuri satu, papanya masih diberi celana kolor. Diberi celana kolor nggak sampai telanjang. Kemudian oleh putranya dikuburkan kembali dan dia kembali ke Malang karena tugasnya di Malang. Nah, saudaraku, jadi kita melihat sekarang apa yang kita lihat, kita akhiri dalam Lukas pasal 18, Injil Lukas pasal yang ke-18. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Ini upah mengikut Yesus. Kalau kita berpikir, berperasaan sebagaimana Kristus menyatakan itu. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dan dikasih Tuhan, kita masuk dalam acara perjamuan kudus. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi daripada kepala kita. Firman Tuhan katakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama dalam iman. Kita angkat cawan ini lebih tinggi daripada kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan perjanjian ini adalah persetujuan kita dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama dalam iman. Kita angkat kedua tangan kita memuji Tuhan, kita syukur padanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan, belajar mengerti kebenaran firman.
Bahkan sekarang Kau izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami yakin di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kuasa kemuliaan-Mu Kau nyatakan, kudusan Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Kau mengubahkan hidup kami, agar hidup kami sesuai dengan perasaan dan pikiran yang ada dalam Kristus, dan membekali hidup kami di dalam berjalan di atas bumi yang penuh dengan tantangan ini, beserta dengan Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, dan kami percaya Roh Kudus menyertai doa kami, yang percaya diberkati oleh Tuhan, serta mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama, Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.